Tiang listrik merupakan salah satu komponen utama dari konstruksi distribusi saluran udara yang menyangga hantaran listrik, serta perlengkapan dan pemakaiannya yang bergantung pada keadaan lapangan. Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang memerlukan pembangunan secara pasif untuk menunjang sarana prasarana dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Industri manufaktur bidang infrastruktur ini memegang peranan penting proses pembangunan tersebut, sehingga industri infrastruktur ini berusaha menciptakan produk yang berkualitas untuk meyakinkan kontraktor agar mempercayai produk yang dihasilkan. Karena umumnya pada proyek besar ini pihak kontraktor sangat mementingkan keselamatan, terutama keselamatan saat pelaksanaan proyek maupun keselamatan. Penggunaan infrastruktur yang sudah selesai dibangun. Selain itu, bagi perusahaan kami, mengendalikan kualitas dengan baik juga dapat menguntungkan pihak perusahaan sebab semakin sedikit produk yang berkualitas buruk, maka dapat mengurangi biaya perbaikan, inventory, bahan baku, dan waktu bekerja, yang berdampak pada profit perusahaan. Metode untuk mengontrol stabilitas proses dan mengendalikan kualitas produksi yang bisa digunakan adalah metode 7 Tools dan Neo 7 Tools. Metode 7 Tools ini merupakan alat statistik untuk mencari akar penyebab dari permasalahan kualitas, sehingga dapat mengontrol kualitas. Sedangkan metode Neo 7 Tools ini merupakan alat bantu dalam memetakan masalah secara terstruktur dan berguna untuk membantu perbaikan kualitas produksi tiang listrik beton. Penggunaan tiang listrik ini harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi, misalnya ketika tidak ada keramaian. Menurut penggunaannya tiang listrik ini dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tiang konstruksi harus digunakan pada 6 kW dan 30 kW. Tiang listrik 1 beton. Tiang listrik 1 bentuk. Tiang listrik adalah suatu bahan yang terbuat dari besi bajai yang berbentuk ukuran panjang bulan. Tiang listrik beton yaitu yang terbuat dari semen dan dicampur dengan semen dan ditambah besi kecil sebagai tulangnya. Sekarang banyak yang menggunakan tiang beton dengan menggunakan kabel RTC. Cara pemasangan tiang listrik. Jarak tiang ke tiang harus diperhatikan tegangannya tinggi atau rendah, setelah itu menentukan jarak tiang. Jarak tiang tersebut adalah 40 meter untuk tiang yang rendah, 40 hingga 50 meter untuk tiang dengan tegangan menengah. Jarak pendirian tiang listrik ini dapat berubah karena faktor tanah yang berbukit, tanah yang menyeberang rawa dan tanah yang lembut atau tanah lumpur. Pekerjaan instalasi listrik untuk jaringan listrik tenaga rendah ini dikerjakan atau tanggung jawab PLN selaku perusahaan listrik negara untuk menyalurkan listrik dari pembangkit hingga ke beban rumah tangga dan ke industri. Dalam proses penyaluran ini dibutuhkan penghantar atau kabel listrik. Untuk memasang dan menyalurkan kabel ini dibutuhkan tiang sebagai penyangga kabel bebas dari gangguan. Merencanakan dan mempersiapkan pendirian tiang listrik beton. Syarat-syarat untuk mendirikan tiang listrik beton. Tiang listrik merupakan salah satu komponen penunjang pada jaringan distribusi dan berguna sebagai alat penopang atau pemegang kabel hantaran atau saluran. Dalam penggunaan ini, pada jaringan distribusi, tiang listrik beton ini harus ditanam. Untuk dapat menanam tiang listrik ini, ada beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi, yaitu titik tiang di lokasi sudah harus ditetapkan berdasarkan gambar rencana atau sketsa. Pembuatan lubang untuk penanaman tiang listrik pada titik pasang yang telah ditentukan. Penanaman tiang ke dalam tanah minimum harus sedalam 1 hingga 6 kali panjang tiang. Pendirian atau penegakan tiang harus menggunakan tackle berkaki 3 lengkap dengan katrol rantainya atau yang sejenis. Penegakan tiang harus tegak lurus atau vertikal dengan menggunakan waterpass atau unting-unting, dan tiang satu dengan yang lainnya harus lurus segaris. Khusus untuk tanah yang lembek, pemasangan tiang ini diperkuat dengan pondasi yang memenuhi standar konstruksi. Pembuatan gambar rencana mendirikan tiang. Gambar rencana atau sketsa adalah bahasa teknik dalam bentuk lambang-lambang yang dipergunakan untuk memberikan informasi mengenai bentuk, ukuran, jumlah, dan cara membuat sesuatu. Untuk membuat gambar rencana mendirikan tiang, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuat gambar rencana adalah survei terlebih dahulu wilayah atau daerah yang akan ditanami tiang. Hal ini bertujuan untuk menentukan jumlahnya dan titik tanam tiang. Menentukan jarak tanam antar tiang minimal 40 meter.
menentukan jenis tiang yang akan dipakai sesuai kebutuhan. Setelah semuanya lengkap, masukkan ke dalam format laporan survei. Konstruksi tiang penyangga TR1 pada jaringan tegangan yang rendah, yang lurus atau dengan sudut belok maksimum 15 derajat, dipakai untuk konstruksi tiang penyangga atau penggantung kabel. Konstruksi tiang sudut TR2, jaringan dengan sudut belok lebih besar dari 15 derajat hingga dengan 90 derajat, dipakai untuk konstruksi TR2 ini, sudut belok. Konstruksi tiang awal TR3, pada awal jaringan, yaitu tempat untuk dipasangnya trafo distribusi, dipakai konstruksi TR3. Konstruksi tiang akhir TR4, pada ujung jaringannya dipasang konstruksi TR4. Konstruksi tiang penegang TR5, secara umum pada setiap 5 gawang panjang jaringan lurus diperlukan konstruksi penegang, yang dikenal sebagai konstruksi TR5. Dalam pelaksanaan penanaman tiang listrik ini, agar dapat berjalan dengan lancar perlu menghubungi pihak terkait, yang kemungkinan terlibat dalam pekerjaan penanaman tiang listrik tersebut. Pihak terkait atau berwenang yang perlu dihubungi adalah seperti kelurahan, RW, RT dan masyarakat yang tanahnya digunakan untuk pekerjaan penanaman tiang listrik beton tersebut. Teknis pelaksanaannya, yaitu dengan cara membuat surat pernyataan atau persetujuan agar disetujui oleh semua pihak dan dapat dijadikan pedoman untuk pelaksanaan pekerjaan penanaman tiang. Cara menghubungi pihak berwenang. Menentukan dan menyiapkan peralatan dan alat-alat keselamatan kerja. Sebelum melaksanakan pekerjaan penanaman tiang listrik ini perlu dipersiapkan alat-alat yang dipergunakan atau dibutuhkan adalah alat keselamatan kerja. Memeriksa tiang listrik secara visual. Tiang listrik yang telah dilansir dan dikumpulkan pada suatu tempat ini perlu diperiksa keadaannya. Salah satu bentuk pemeriksaannya yaitu dengan cara memeriksa secara visual yaitu proses pemeriksaan pada tiang listrik yang akan ditanam dengan cara melihat langsung bentuk, keadaan fisik dan ukuran panjang tiang, apakah telah sesuai dengan yang terdapat dalam gambar kerja atau sketsa. Agar pekerjaan penanaman tiang listrik beton ini dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, maka perlu disusun perencanaan kerja, mulai dari persiapan atau survei sampai pada pelaporan hasil pekerjaan. Demikian, semoga bermanfaat.